got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, 3 dollars. Bitches on the line, you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Amalia Putri dengan NIM 23040200010. Saya dari kelas PBS 1A, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Ayat Ekonomi Bisnis Islam. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan harta, bekerja, upah, konsumsi, dan produksi. Dalam penjelasan video ini saya akan memaparkan 5 materi dari ayat-ayat tersebut. Jadi, yang pertama-tama saya akan membahas materi tentang harta. Ada banyak sekali pengertian harta. Jadi, namun saya akan menjelaskan pengertian harta dalam pandangan Islam. Apa sih pengertian harta dalam pandangan Islam? Harta merupakan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hakikatnya hanya dititipkan kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Harta juga biasa disebut segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain. Penggunaan harta juga tidak bisa semena-mena. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimanfaatkan dalam rangka takarrub atau biasa disebut mendekatkan diri kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi milik pemilik harta, melainkan juga digunakan sebagai fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia seperti bersedekah kepada anak yatim, berinfak, dan lain sebagainya. Nah, dalam materi harta ini berkaitan dengan surah Al-Kahfi ayat 46 yang menjelaskan di antara kecenderungan sifat manusia adalah memiliki harta dan anak keturunan. Di samping itu, keduanya merupakan titipan sekaligus karunia bagi manusia di dunia ini. Adapun amal soleh adalah sesuatu yang dapat menjadi bekal bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan banyak anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan harta ada 2. Yang pertama itu Quran Surah Ali Imran ayat 14 dan Al-Kahfi ayat 46. Mungkin saya hanya menjelaskan ayat harta dari surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika samaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Adapun tafsir yang menjelaskan tentang surah Al-Kahfi ayat 46, namun saya hanya mengambil satu saja, yaitu tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Harta benda dan anak-anak adalah keindahan dan kekuatan di dunia yang fana ini. Sedangkan amal-amal saleh terutama bacaan tasbih, tahmid, dan takbir serta tahlil lebih besar pahalanya di sisi Tuhanmu daripada kekayaan dan anak keturunan. Amal-amal saleh ini adalah hal yang paling utama diharapkan oleh manusia dapat menghasilkan pahala di sisi Tuhannya sehingga dia di akhirat kelak akan memperoleh apa yang diimpikannya di dunia. Yang kedua, saya akan membahas materi mengenai bekerja. Apa sih itu bekerja? Bekerja dalam pandangan Islam merupakan kerja lahir yang merupakan aktivitas fisik dan juga kerja batin. Dalam hal ini kerja otak dan kerja hati. Kalau bekerja merupakan salah satu amal saleh yang menjadi kewajiban setiap umat Islam. Pertanyaannya, kenapa kita harus bekerja dalam Islam? Karena setiap muslim diwajibkan untuk bekerja dengan tujuan mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri dan keluarganya.
Ayat-ayat yang berkaitan dengan bekerja ada 4, yaitu yang pertama Quran Surah An-Nisa ayat 32, Quran Surah At-Taubah ayat 105, Quran Surah At-Taubah ayat 102, dan Al-Fatir ayat 5. Namun saya akan menjelaskan satu ayat bekerja dari Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa qul i'malu fa syarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satuddaruna ila alimil ghalbi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun tafsir yang menjelaskan tentang Quran Surah At-Taubah ayat 105, yaitu tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu, dan katakanlah kepada mereka yang bertobat, bekerjalah kamu dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan, yakni meninggal dunia, dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu lakukan dan kerjakan di dunia, baik yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan. Materi ketiga yaitu membahas tentang upah. Pasti banyak dari kalian bertanya-tanya, apa sih itu upah? Upah dalam perspektif Islam adalah suatu imbalan, compensation, yang diterima seseorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi dunia atau adil dan layak, dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Nah, apakah upah sama dengan gaji? Tentu tidak, karena gaji diberikan kepada mereka dengan status karyawan tetap atau kontrak dalam periode waktu tertentu. Sementara upah diberikan kepada karyawan berstatus tidak terikat atau sering juga disebut freelance atau pekerja lepas. Ayat yang berkaitan dengan upah ada 2, yaitu yang pertama Quran Surah An-Nahl ayat 97 dan Quran Surah Al-Kahfi ayat 30. Namun saya akan menjelaskan salah satu ayat di antaranya yang berkaitan dengan upah, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la lanazzinahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun tafsir yang menjelaskan tentang Quran Surah An-Nahl ayat 97, yaitu tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Arab Saudi, yang berisi, barang siapa bekerja amal salih baik lelaki maupun perempuan, sedangkan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka kami akan memberikan kehidupan bahagia dan tentram di dunia, walaupun dia tidak banyak memiliki harta, dan kami benar-benar akan memberikan balasan pahala bagi mereka di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka buat di dunia ini. Lanjut materi yang keempat, yaitu membahas tentang konsumsi. Mungkin sebagian dari kalian mengetahui konsumsi adalah makanan, namun pengertian konsumsi dalam perspektif Islam adalah konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Tujuan dari konsumsi itu sendiri yaitu untuk mewujudkan maslahah duniawi dan akhirat. Maslahah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, atau akal. Kemaslahatan akhirat ialah terlaksanakannya kewajiban agama seperti sholat dan haji.
Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan konsumsi ada 3, yaitu yang pertama Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Quran Surah Al-Baqarah ayat 172, dan yang terakhir Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Namun saya akan menjelaskan salah satu ayat di antara yang berkaitan dengan konsumsi, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa syukru lillahi kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar kepadanya kamu beribadah. Tafsir yang menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 172 yaitu tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Arab Saudi, yang berisi tentang, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang lezat lagi halal yang telah kami rezekikan pada kalian, dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang kafir yang mengharamkan makanan yang baik-baik dan menghalalkan makanan-makanan yang menjijikan, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang agung yang diberikan kepada kalian dengan hati, lisan, dan anggota tubuh kalian, jika kalian memang orang-orang yang betul-betul tunduk kepada perintahnya, mendengar lagi taat kepadanya, mendengarkan kepadanya saja tanpa menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Baik, semuanya kita melaju ke materi yang terakhir, yaitu membahas tentang produksi. Apa itu produksi dalam perspektif Islam? Produksi adalah kegiatan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik, material, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal, yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber, bahan baku, sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Tujuan dari produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Nah, adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan produksi antara lain yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 65 dan Quran Surah An-Nahl ayat 66. Namun yang saya akan jelaskan ayat tentang produksi yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi zalika laayatul liqaumi yasma'un. Artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan atau pelajaran. Tafsir yang menjelaskan tentang surah An-Nahl ayat 65 yaitu tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, yang berbunyi, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan hujan dari awan lalu mengeluarkannya dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dari tanah setelah sebelumnya tandus lagi kering. Sesungguhnya dalam kejadian diturunkannya air hujan dan ditumbuhkannya tanaman benar-benar terdapat bukti petunjuk atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangkitkan yang sudah mati dan menunjukkan sifat keesaannya bagi kaum yang mau mendengarkannya dengan baik, merenung, taat kepada Allah, dan bertakwa kepadanya. Demikianlah pemaparan materi yang sudah saya bawakan mulai dari materi pertama dan kelima. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan orang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.